Lalu akhirnya datang utusan sultan, dia sudah, nanti kapan pengajian? Ujar si putusannya itu. Oh nanti di ini, hari ini. Lalu ketika itu Imam Malik bacaan. Padahal Imam Malik ini bacaan tentang bab sholat. Datang sultan dengan anak buah ajudannya apa macam. Lalu mana sudah datang terlambat dengan penuh protokol, duduk di sana bertempat apa macam, di kursi apa macam. Langsung Imam Malik berubah bab. Dirubah babnya, bukan bab sholat lagi, tentang bab tawadu. Oh, dibahas ini tentang tawadu, tentang bagaimana kemuliaan di dalam majelis ilmu. Siapa yang datang duluan, ya, dia tetap di duluan. Siapa yang belakangan, tetap belakangan. Dan yang terpenting supaya antara zaman ini sama semua, nggak ada beda-beda. Mau yang raja, mau apa. Akhirnya mendengar demikian, sultan ini langsung mengambil, menyuruh anak buahnya, ini kursi, lempar aja. Tadinya kan duduk di kursi. Ini tapi sultan budaya, bukan yang sakit batis, ini tersinggung. Aku disinggung guru tadi jadi duduk di kursi. Dan kisah. Nah akhirnya, lalu karena dibahas tentang tawadu, sultan langsung duduk sama sejajar dengan jamaah lain. Nah ini contoh Imam Malik memberikan pelajaran kepada sultan tentang ketawaduan. Karena man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadu, Allah akan angkat derajatnya. Pertolongan Allah setiap malam berkeliling, ya. Dan akhirnya singgah kepada orang-orang yang paling rendah hatinya. Jadi tiap malam ini semua dibeberkan, siapa nak hendak ini, siapa nak hendak ini. Hal min mustarzikhin fa arzuqah, kata Allah. Siapa nak hendak rezeki, ku beri. Wa hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Siapa yang mau minta ampun, ku ampuni. Nah, siapa mereka yang dapat? Mereka yang merendahkan diri. Di mana bukti mereka merendahkan diri? Kharru sujadan wa bukiya. Mereka sujud, mereka menangis, mereka memohon kepada Allah. Itu namanya orang tawadu. Ya, itu namanya orang tawadu. Mengangkat tangan berdoa di sepertiga akhir malam. Ya. Nah, jadi akhirnya singgah kepada orang yang paling rendah hatinya. Siapa yang paling rendah hatinya? Orang yang mau berdoa, orang yang mau sujud, orang yang mau menangis. Ya. Apalagi di sepertiga akhir malam tadi. Lalu yang kelima yaitu cinta kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man mata hubba ahli baitihi mata syahidan. Barang siapa yang cinta dan meninggal dia dalam keadaan cintanya kepada keluarga Rasulullah, tentu yang sesuai dengan ajarannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang cinta kepada keluarga Rasulullah mata syahidan, dia wafat dalam keadaan syahid. Nah, baik yang alim ataupun yang jahil, yang soleh ataupun yang fasik dari mereka. Yang terakhir ini adalah orang yang paling cepat mendatangkan cinta khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jahil dari mereka kita cintai dengan membantu mereka agar tidak jahil, dibantu, dibimbing. Ya. Mungkin ada di antara zuriat Nabi ada yang macam-macam kelakuannya, kita bimbing. Dulu saya pernah mengajar sekitar 15-an khusus. Ya, karena saya di Pemangki ditugaskan khusus mengajar Quran dan lain-lain. Ya. Khusus para habaib, ya. Jadi diajarin pelan-pelan. Memang harus sabar. Ya, mengajari anak-anak umur 17, 20. Nah, jadi mengajarkan mereka, memberikan bimbingan, ya, bukan membencinya. Dan yang fasik agar berhenti dari fasiknya, ya. Nah, inilah 5 macam perkara yang mesti dilaksanakan oleh orang yang menginginkan agar dicintai oleh Allah dengan cinta yang khusus, ya, dengan cinta yang khusus. Kenapa bila kita cinta yang khusus, maka Allah pun juga akan memberikan khususiah kepada kita.
Adapun satu yang mesti dijauhi atau ditinggalkan, yaitu menzalimi hamba-hamba Allah. Nah, orang yang zalim terhadap hamba Allah ini cepat betul. Sebelum mati, orang yang menzalimi itu dia akan merasakan atas kezalimannya itu. Jadi bila orang zalim dalam hal apa aja, masalah jabatan kah, masalah pekerjaan kah, apakah, ini cepat. Kalau orang mendustai itu tidak terlalu. Kalau orang ada sedikit apa macam, tapi kalau zalim ini cepat betul. Sebelum dia meninggal dia akan merasakan kezalimannya itu, ya. Apalagi sampai orang begini, begitu dan sebagainya, awas. Ini cepat betul. Makanya jangan sampai kita zalim kepada orang lain. Siapapun orangnya tidak boleh dizalimi, baik jasadnya, awaknya, badannya, atau hartanya, atau mungkin masalah ekonominya, atau pribadinya, kehormatannya. Ini menyangkut masalah jabatan dan sebagainya. Jangan sampai kita zalim kepada orang lain. Siapa tahu kalau yang dizalimi itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Makanya kita jangan sampai ada buruk sangka kepada siapapun. Oke, sekarang orang ini lagi fasik dia. Artinya fasik itu melakukan dosa. Bisa jadi dia pagi ini fasik, siang taubat, selesai, berhenti. Dan sementara kalau kita melihat langsung kita ngomongin ke sana kemari. Lalu kita ceritakan aibnya ke sana kemari. Ya kalau yang kita ceritakan ini sampai di situ aja, nanti ini lagi cerita ke sana. Aduh si anu. Padahal dia, iya pagi itu mungkin dia masih fasik. Pagi itu masih dosa. Pagi itu masih melakukan yang kada baik. Sore taubat. Selesai. Nah kita yang ngomongin tadi, kita yang bicara ke sana kemari tadi, ini bersambung-sambung. Akhirnya kita menjadi dosa besar. Gara-gara apa? Gara-gara kita ngomong ini ngomong ke sana. Kamu ujar siapa? Ujar Ian. Nah, Iannya ngantuk. Ujar siapa? Ujar si A. Akhirnya habis tersebar kemana-mana. Padahal yang kita omongin ini orangnya sudah taubat ya. Sebentar aja. Kalau Allah pengen merubah. Nah itu makanya kita kada boleh berburuk sangka kepada siapapun ya. Apalagi zalim. Menzalimi orang. Nauzubillah. Maka ketika itu kita akan berhadapan dengan Allah. Karena Allah telah menyatakan bahwa man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi kekasihku. Kita kada kawat tadi buruk sangka, siapa tahu ketika kita buruk sangka dengan orang ini Allah memberikan rahmat yang banyak kepadanya. Kita tidak tahu. Itu semua rahasia. Makanya wa katama auliya fi ma bainan nas. Allah, kata Umar bin Khattab, menyimpan atau merahasiakan kekasih-kekasihnya di antara manusia. Kita tidak tahu. Ini yang hadir nih. Nampaknya tundukkan nih. Husuk ngaranya. Ini ngaranya orang husuk beratan. Jangan buruk sangka lah. Jangan dipadahkan sirin guring. Pian guring kecil. Kada guring je sirin. Cuman menutup mata aja. Hujannya tadi. Lebat benar hujannya. Masya. Ya lumayan lah Samarinda hujan. Tidak banjir maksudnya. Agak terkendali banjirnya. Orang sudah dicap sama rendah ya. Sama rendah Pak. Sama-sama rendah. Maksudnya memang datarannya rendah. Lain Balikpapan tinggi. Tapi ya lumayan lah. Lumayan. Tadi saya lihat di sini banjir sebentar. Tapi cepat turun dia. Ya Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan terus terpelihara. Hanya kadang-kadang kita juga sembarangan. Membuang macam-macam. Hibak pulang. Solokannya. Ini tugas bubuhan hantu banyu. Tahu hantu banyu. Ada bagian apa namanya tuh? Ya. Orang POPR di galeri buahnya hantu banyu. Karena mau urusi bagian itu. Ya. Lanjut. Nah, jadi
Kalau kita pengen dicintai Allah, ya, jangan sampai kita memusuhi kekasihku. Maka ujar Nabi dan ujar Allah dalam hadis kursi ini, siapa yang memusuhi kekasihku, aku nyatakan perang dengan dia. Wah, jadi hati-hati kalau kita benci apa macam dengan yang jelas kewalian beliau. Ada nang kada jelas, ada nang jelas. Kalau yang jelas, yang sudah masyhur, terkenal, ya kayak guru sekumpul. Walaupun jelas kayak begitu, banyak juga yang nggak senang. Tapi ibaratnya yang kada senang, awan nang senang, banyak yang senang. Ibaratnya nang kada senang 100, nang senang mungkin puluhan ribu masih. Ya, itu. Ya, ada juga nang kada jelas. Walinya kada jelas. Ngarannya wali kutub-kutuban. sedikit wali. Banyak kena di tanda-tanda akhir zaman ini banyak timbulan wali-wali. Banyak ya. Timbulan wali-wali, timbulan kena ahli-ahli pidato, itu sudah banyak kita perhatikan. Semalam artis, wah ini jadi pendakwah. Bagus saja Bang juga. Kan ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Cuma asal menyampaikannya pas. Nah, menyampaikannya itu pas. Pas apa? Pas sesuai dengan aturan. Kadang-kadang menerjemahkan tidak paham. Kadang-kadang mengambil sebuah istimbat hukumnya pun tidak paham. Yang kadang-kadang pernah mondok, nggak pernah belajar, taunya lewat Ustadz Google dan Syekh YouTube ya. Ini kayak Ian nih, asal rajin belajar ya nih. Setelah pensiun nih kau jadi Ustadz, pian ceramah kan. Iya. Ya asal ini kan apa aja. Apalagi tahu program apa aplikasi kitab macam-macam banyak. Anak nang terjemahan ada kitab ya nyaman. Besuki gini bila pensiun di bank jadi ustadz bisa. Tapi di pedalaman dulu. Nah, itu sudah tanda-tanda akhir zaman ya. Tanda-tanda fitnah. Sekarang antara ulama dengan macam-macam sudah ngeri sudah ya. Nah, termasuk dalam hal dunia perpolitikan. Itu sudah ada kawan dipungkir lagi sudah itu bagiannya masing-masing ya. Nah, apabila yang demikian ini sudah kita laksanakan, maka kita akan diberikan mahabbah atau cinta yang khusus. Nang 5 macam tadi. Apa nang 5 macam? Pertama, memperbanyak ibadah yang sunnah. Yang kedua, cinta kepada aulia salihin. Yang ketiga, dengan orang baik. Yang keempat, tawadhu. Yang kelima, cinta kepada zuriat baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu kita laksanakan, maka kita akan diberikan mahabbah atau cinta yang khusus. Dan apabila cinta yang khusus itu sudah kita dapatkan, maka kita disebut wali min auliyaih. Ya. Jadi ada orang khusus ini. Nah, itu termasuk aulia ya, para aulia solihin, orang-orang nang wali atau wali dari wali-wali Allah. Jadi kita kada tahu nang hadir ni mana jadi wali. Mana ya kira-kira ya? Yang khusuk benar ya nah. Nah, khusuk sampai titikan. Nah, itu berarti wali itu sidin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid. Ya. Al-Waliyul Hamid, ya, Al-Hamid. Al-Hamid adalah nama Allah yang ke-57. Usahakan ya Asmaul Husna itu sehari sekali barang dibaca buai. Baca biasa aja. Kalau sudah dihafal lagi namun kadang baca sekali. Uja kami baca betarus saja. Allahu ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin. Baca sekali aja. Ya syukur-syukur bisa beberapa kali. Karena kalau orang yang istiqomah mengamalkan Asmaul Husna ini di antaranya itu diperpanjang usianya. Rezekinya apa macam. Banyak manfaat daripada kita membaca Asmaul Husna. Ya, dibaca aja.
Ya, apalagi kita memahami. Apalagi kita amalkan satu-satu. Maksudnya gini, ada di antara nama Allah yang khususnya seperti Ya Latif ya. Nah, siapa yang mengamalkan berapa kemarin? 100? Pada dibaca 129 kali. Aduh, kai-kai ini kada dibacanya rupanya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Khususnya ba'da subuh dengan ba'da asar itu ingetin. Kalau kada kawal 5 waktu, ujar Habib Zain bin Smith, Madinah, kada kawal 5 waktu, 129 kali, sebentar aja itu. Ya Latif, 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 sebentar aja. Tidak sampai 5 menit. Kalau bisa 5 waktu, maksudnya setiap sholat. Kalau sibuk betul juga, maksudnya sibuk ini banyak amalan-amalan yang lain, ya sebenarnya ada banyak cuma amalannya main HP aja, Bang. Nah, ba'dal asar dengan ba'da subuh. Habis isyraq tumat. Ya. Oh, bersalaman enggak? Habis bersalaman duduk sebentar ya Latif, 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 ya sebentar aja. Nah, ada juga yang khusus ya Muhaimin. Nah, ini paling kada katuju Gus Dur ngaran Asmaul Husna ya Muhaimin. Jadi kalau dia Guru Mansur jadi Guru Bakri apa? Asmaul Husna itu berapa? 99 aja aku kira. Tapi Gus Dur enggak ada sih. Gus Dur 98 aja. Hah? Ya kenapa? Muhaimin nih tinggalnya aja. dulu waktu lagi dulu. Nah, ya Muhaimin itu untuk apa? Untuk kecerdasan. Itu bagus untuk kecerdasan ya Muhaimin ya Muhaimin. Khusus ba'da Isya itu. Membacanya ba'da Isya dibaca 141 kali ya Muhaimin ya Muhaimin ya Muhaimin ya Muhaimin ya Muhaimin. Khusus Isya saja. Ya. Sebentar aja juga itu enggak ada. Amun dibaca seberataan sampai 99 kan banyak, Pak. Tapi kita baca sekali itu. Nah, nanti di antara yang 99 ini ada yang tadi yang khususiyah. Maksudnya apa kegunaannya? Ini yang diamalkan ya qahar. Ya qahar, ya qahar, ya qahar. La ilaha illallah illa wahidul qahar. Itu untuk apa? Itu untuk orang bini dua kah? Atau ya Fatah ya Razak ya Alim. Ya Kafi ya Muni ya Fatah ya Razak itu bagus juga 100 kali. Saya juga dari Habib Zain. Nah, jadi amalkan ya. Baik secara apa? Membaca sekali aja. Bentar aja kalau kita membaca sebentar aja Asmaul Husna ini. Ibaratnya sambil duduk sebentar enggak sampai 5 menit. Paling 2 menit. Allahur Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Azizul Jabbar Mutakabbir Khaliqul Bari Al-Musawwir terus sampai nanti As-Sabur ya. Nah, Al-Hamid adalah nama Allah yang ke-57 Al-Hamid artinya yang maha terpuji. Maha terpuji ini maksudnya adalah dia Allah terpuji pada zatnya, terpuji pada sifatnya, terpuji pada asma'nya, terpuji pada af'alnya, dan terpuji pada hukum-hukum yang ditetapkannya. Jadi makna terpuji itu ada 5. Pertama, Allah terpuji pada zatnya. Apa maksudnya zat Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Atau tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Tidak ada kesamaannya. Kalau kita ada kesamaannya. Makhluk ada kesamaannya. Allah laisa. Ya. Arti laisa itu kalau digambarkan itu kada bisa dibayang-bayangkan, kada bisa difikir-fikirkan. Hendak memikirkan zat Allah kan ya senewan. Tahu senewan? Ya. Tidak usah dipikirin. Lalu bagaimana? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Engkau bertafakur atau memikirkan tentang ciptaan Allah. Enggak usah memikirkan Allahnya. Namun hendak memikirkan Allahnya, hendak ketemu Allah. Ini yang bisa gigilaan.
Tapi kita cukup melihat, memandang kepada mazharnya Allah. Apa arti mazhar? Kenyataan daripada Allah. Bukti atau dalil. Karena kullu alam, ujar Muhyiddin Ibnu Arabi, kullu alam dalilun ala wujudihi. Sealaman ni nah, alam ni nah. Arti alam ni ya langit, ya bumi, semua. Termasuk diri kita ini dalil. Apa dalil? Bukti adanya Allah. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu. Allah tidak berhajat, kalau kita berhajat. Ya. Ulun di sini berhajat dengan pian. Kenapa? Amun pian kada mandang hari bulikan. Sorangan aja aku ceramah. Bah, bisa dipikirkan bahwanya ini kita bawa ke atbah usada aja. Ya, artinya saling saling kita memerlukan ya. Nah, gitu juga umpama banyak jamaahnya, penceramahnya kada ada. Ajaran bapak ini kan situ dengarkan ceramah. Nah, ininya hali gala sih tadi. Nah, jadi kita memerlukan. Kalau Allah la yahtaju ila ghairi, tidak memerlukan. Ya, Allah qiyamuhu binafsih. Nah, jadi Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Karena itulah zat tidak seperti sesuatu. Zat Allah tidak diciptakan oleh sesuatu. Nah, Allah tidak ada menciptakan, Allah sendiri yang menciptakan. Kalau kita urutannya sampai ke atas, Nabi Adam. Ya. Nabi Adam begitu diurut lagi sampai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian dia Allah terpuji daripada zatnya. Nah, ini makna daripada Allah terpuji daripada zatnya. Allah zat yang maha segala-galanya, maha agung, maha kuasa, maha bijaksana, semuanya. Nah, maka dari itu kita yang beriman kepada yang pertama ini, Allah terpuji pada zatnya. Jadi Allah tidak ada persamaannya. Laisa. Ada yang ditanyakan? Oh, silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan menyimpang. Misalnya ada 10 yang sekolah di pesantren diibaratkan sebagai musafir Quran. Ya, terus? Dan 10 itu yang bapaknya ini bapaknya sama gitu. Lalu ada jasa misalnya 15 juta. Kalau dibagi 10 apakah bisa dialokasikan dari orang saja dulu? Jadi menerima 3 juta. Jadi yang menerima ini belum dapat bagian gitu. Jadi dibagi 5 itu dikumpulkan. Jadi 3 juta orang untuk bayar rumahnya satu semester 3 juta. Jadi dikumpulkan 3 juta atas orang. Jadi 5 juta. Maka bisa begitu. Jadi yang 5 disampaikan dulu. Oh ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 4 gratis pol aja dah. Iya, paham belum? Jadi ada 15 santri ya. Nah, 10 santri, maaf. 10 santri. Mereka berhak ya. Nah, cuman di antara 10 ini yang mau dipulkan 5 begitu ya, atau 3 5. 5 lah. Tentu kita lihat dari 10 ini siapa yang sangat-sangat mendapat perhatian kita. Artinya dari perekonomian abah atau kuitannya lah. Oh, kurang lebih aja 10 itu deh. Iya. Bingung juga. Iya. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Nah, kalau ini 10 kurang lebih aja, cari yang lebih dekat dengan kita. Karena karabah juga utama.
Kerabat tuh keluarga. Uji banja masih tararait lah. Paling kada di antara 10 tuh, oh anak si anu, kawan akrabku. Oh anu masih tararait apa. Jadi antara 10 cari yang agak dekat hubungan dengan kita. Boleh. Enggak masalah. Ya. Jadi ya memang sebenarnya kalau untuk kemaslahatan semuanya ya sama rata. Cuman di antara tadi ada yang kita khususkan di antara yang 5 itu ya bisa kita cari yang dekat betul hubungannya dengan kita. Artinya nang patuh banar. Terus kalau ibarat tetangga nang parak rumahnya dengan kita. Semuaan kan tetangga, cuma nang parak dengan kita itu yang lebih berhak betul mereka. Ya wallahu alam bisawab. Oh, boleh. Yang umat yang Oh ya. karena sholatnya kan ada bagian dulu yang kopiah asar itu ada masanya. Oh boleh. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, cara mengerjakan yang 4 rakaat, baik qabliyah zuhur maupun qabliyah, baik qabliyah zuhur maupun ba'diyah zuhur, yang 4 itu boleh sekali salam, tapi tidak pakai tahiyat awal. Langsung aja 4, boleh. Iya. Artinya kalau kita nang Tuhan ini kalau pindah kada ingat jumlahnya kena. Nah maka bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Silakan. Ini tadi mengenai wanita. Apakah kita ini orang-orang Islam bisa menjadi wali? Saya begini, seperti guru. Untuk menjadi guru kita belajar menjadi guru. Kita juga yang orang kita ini belajar menjadi wali, kita akan menjadi wali. Memang itu betul-betul dari Allah. Baik. Iya. Segala sesuatu di dunia ini bisa terjadi atas kehendak Allah tentu dengan ikhtiar, ya, dengan ikhtiar. Mama Sufyan imbah tamat begawi ini, nggak tamat begawi. Lalu mengkhususkan berkhalwat, boleh, tidak masalah. Artinya bisakah seseorang untuk menjadi kekasih Allah? Bisa. Tentu pertama ada ilmunya, belajar berarti. Yang kedua ada bimbingannya. Dan yang ketiga istiqamah dia dalam beribadah. Dan yang keempat membersihkan hatinya. Nah, jadi siapa saja bisa. Karena kalau Allah menghendaki segala sesuatu bisa terjadi. Siapapun bisa. Nah, cuman yang terpenting kita berusaha untuk menjadi orang yang baik saja itu sudah luar biasa, Pak. Enggak. Karena kalau orang-orang yang sudah mantap ilmunya, dia dalam beribadah tidak ada tujuan hanya Allah saja. Kadang hendak jadi wali, kadang hendak apa macam. Tapi orang yang melihat beliau memiliki kelebihan-kelebihan. Jadi begini maksud saya. Ada orang yang ahli ibadah, mereka tidak mengharapkan apa-apa. Jangan sampai hendak menjadi wali, jangan sampai hendak pengen, pokoknya ibadah terus, ibadah istiqomah terus. Nah ini derajatnya luar biasa. Makanya sampai dikatakan al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi jangan sampai umpama ulun kasih amalan Ian, ini kalau diamalkan ikam menjadi wali kutub. Nah, jadi Ian ini akhirnya bila beramalan ingat wali kutubnya aja. Bila beramalan hendak jadi wali kutub, nah itu nggak boleh. Itu namanya beramalnya bukan karena Allah tapi karena ada tujuan. Jadi apabila orang beramal betul-betul khalisan liwajhillah karena urusan wali dan tidak wali hanya Allah. Tapi ketika seseorang ini istiqamah, dia rutin aja, itu wali sudah. Ujar guru Habib Mustafa. Contoh, rutin aja hari-hari berjamaah. Macam-macam pokoknya sudah ada ini, tetap jamaah. Wali sudah dia. Apa? Karena istiqamah beliau. Jangan kita beranggapan ini ketika berjamaah puluhan tahun bisa terangkat pantatnya kan ketika zikir. Bukan.
Atau mungkin ketika apa terjadi beliau tahu? Bukan. Ya, jadi bahkan ujar guru ulun Habib Mustafa Idrus, orang yang rajin ke majlis, rutin, tidak pernah libur. Umpama di subuh minggu terus sampai atau umpama yang maghrib isya, itu wali sudah. Kenapa saya katakan wali? Karena dia istiqomah. Paham maksud saya? Jadi orang yang istiqomahnya ini yang sulit. Kalau ditanya boleh atau bisakah kita jadi wali? Bisa, kalau memang Allah menghendaki. Yang terpenting istiqomah dalam kita beribadah. Nah, cuman kalau kita pengen memelihara hati, ketika melakukan sebuah amal, jangan ada tujuan kita mengharap jadi wali. Karena nanti ketika kita sudah jadi wali sampai di situ aja, rugi kita. Padahal yang kita harapkan pengen mendapatkan ridha Allah, pengen mendapatkan rahmat Allah. Ridha Allah dengan rahmat melebihi wali itu, Pak. Ya, melebihi wali ke derajatnya itu. Tapi orang yang jadi aulia salihin tentu mendapatkan ridha Allah. Jadi intinya jangan ada bertujuan hendak jadi wali. Tapi kalau hendak jadi wali kota boleh-boleh saja. Asal ada visi dan misinya, PC-nya. Karena kalau PC-nya TKK, bagaimanapun itu programnya, tidak ada uangnya, tidak jadi-jadi. Karena bil pulus kulusain tembus. Ya, mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudahan husnul khatimah. Al hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan 2 hari ini baru urut bersuntik. رب اجعل مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل أنت مقصود نويت الله تعالى وصلي سنة للشرع قيل الله أكبر.